Video ini buat kalian yang butuh referensi handphone 1.500.000-an guys. Halo guys, balik dengan Ade di sini. Nah, di video kali ini gue pengen review handphone yang menarik nih guys. Soalnya handphone ini murah banget, termurah ya di tahun ini dari brand yang sangat besar. Jadi gue mau review Samsung A03. Yang pertama adalah kameranya besar banget guys, 48 megapiksel. Tapi harganya cuma 1.500.000-an. What? Karena gue review ini tanpa sponsor, jadi gue akan ngomong seenaknya guys. Karena harganya murah ini, nah jadi gue langsung ambil aja handphone anak gue ini guys, Redmi 9A, yang harganya mirip ya. Jadi di video ini nanti akan kita compare sedikit antara si yang katanya murah bagus itu dengan Redmi 9A yang jawara murah di tahun lalu ya. Jadi tonton video ini buat kalian yang butuh referensi handphone 1.500.000-an guys. Oke, pertama untuk desainnya. Ya memang gue surprisingly terkejut. Udah surprisingly terkejut lagi ya. Bagian bodi belakang ini mengingatkan kita pada iPhone banget ya. Pokoknya ini kalian tahu lah ya kayak siapa. Kalau gue foto di mirror selfie ini bagus nggak ya? Nah jujurnya A03 ini memang lumayan bingung ya. Seperti yang kalian tahu tuh A03 tuh banyak jenisnya. Ada A03s, A03 Core, A03 biasa doang. Pokoknya mungkin kalian akan bingung kalau nyari di e-commerce. Nah intinya yang terbaru ini cari yang kameranya 48 megapiksel dan desainnya seperti ini guys ya. Nah unit yang gue punya ini gue pilih yang paling cukup murah, termurahnya 332 harddisknya. Karena gue pengen adu seperti yang gue bilang ini sama-sama 3 dan 32 guys. Nah handphone itu bodinya bahannya plastik, lumayan bagus sih sebenarnya ya. Di bawahnya masih ada jack 3,5 mm dan masih micro USB. Tahun 2022 masih micro USB. Aduh. Untuk displaynya ini kalau dari website sih dia plain line switching TFT. Gue nggak tahu ini kayaknya merek yang paling rendahnya yang Samsung punya. Tapi gue juga nggak tahu ini punya Samsung atau enggak ya. 6,5 inch HD Plus ya. Nah kalau dibandingkan dengan ini dia sudah IPS ya. Nah masuk bagian hardware, tadi selain yang gue bilang dia 332, dan dia ini punya prosesor yang lumayan tidak biasa ya. Samsung kali ini memilih Unisoc ya, sebagai partner untuk low budgetnya atau entry levelnya, Unisoc Tiger T606 ya. Emang sebenarnya ini menarik guys, Unisoc ini secara benchmark kalau gue adu sama yang G25 dari MediaTek, dia kalah hampir 2 kali lipat ya. Static benchmarknya yang ini tuh lumayan gede. Kalau gue tes di Antutu benchmark yang lain, dia dapat 160 ribuan. Kalau yang si G25 ini cuma di sekitar 97 ribu, nggak nyampe 100 ya. Dan gue pikir kedepannya si Unisoc ini atau yang dulu kita kenal dengan Spectrum ya, ini bakal jadi pesaing serius si MediaTek ya guys. Jadi MediaTek akan dilawan lagi dengan prosesor dari negaranya juga ya. Tapi ini menarik, banyak yang pakai dan bilang ini lebih baik untuk bermain game ya. Nah memang setelah gua tes ya head to head dengan si G25 ini memang slightly better. Tapi meski begitu perbedaannya di daily life tuh tidak begitu terasa signifikan. Walaupun di static benchmarknya lumayan oke ya. Dan kalau gua lakukan untuk ke tes full throttling ya untuk mengetahui si prosesornya, ini memang surprisingly si Unisoc ini stabil, nggak ada yang bottleneck ya, nggak ada yang turun temperaturnya. Tapi gue juga nggak tahu apa karena memang ini handphonenya si ini sudah lumayan lama ya dibandingkan dengan ini yang model baru. Karena kalau kita bicara konfigurasi, mereka ini sama-sama octa-core, cuma bedanya kalau si Unisoc ini dia punya 2 cluster, sedangkan kalau si G25 ini punya clock speed yang lebih tinggi sebenarnya, 2 GHz. Harusnya in teori si G25 ini bisa punya power untuk lebih hemat daya ya, untuk penggunaan yang lebih ringan gitu ya. Jadi memang untuk secara performa ya, Unisoc ini memang terasa lebih baik ya. Gue juga udah coba untuk main game ya, game Pokemon, gue mainnya high yang settingan tinggi itu masih bisa playable dengan aman tanpa nge-lag sedikit pun ya. Jadi mungkin nanti gue akan coba game ini yang lebih berat ya. Mungkin kalau menurut kalian gue perlu tes ini siksa dengan game lebih berat, tolong kasih tahu gue ya guys ya. Ya tapi anehnya memang kalau di website Samsung sendiri dia tidak disebutkan si pemakaian Unisoc sendiri ya. Gue nggak tahu kenapa dia nggak percaya diri atau gimana ya. Padahal kalau gue baca di berita sih pernyataan Samsungnya bilang memang dia memilih Unisoc karena pengen punya prosesor yang lebih cepat gitu ya. Dan memang terbukti sih untuk prosesornya lumayan oke. Nah terus kita masuk hal yang dibanggakan juga dari si handphone ini ya, 48 megapiksel. Mungkin ini yang paling murah ya, 48 megapiksel di handphone Samsung. Tapi kalau di head to head sama iPhone harusnya menang dong gitu nggak?
So nggak usah jauh-jauh sama iPhone. Jadi gue sudah ado juga dengan 9A ini ya, dia punya 13 megapiksel dan setelah gue compare head to head, kameranya ini memang 48 megapikselnya bisa kasih dia lebih detail. Tapi untuk mode normalnya, itu menurut gue masih 11-12 bisa kita debatkan. Hanya perbedaan di selera aja ya. Samsung ini cenderung lebih flat gitu ya, lebih almost natural. Sedangkan kalau si Xiaomi ini cenderung lebih nge-softeningnya terasa banget ya, terlihat banget ya. Untuk head to head ya, daily photo, keduanya ini masih nggak begitu jauh banget guys menurut gua, kecuali lu pakai 48 megapiksel ya lu dapat gambar yang lebih detail gitu ya, tapi hanya di special occasion. Jadi kalau buat yang low light ya sama aja lu dapat noise ya. Gambar yang besar itu kelihatan bagian sisi atau ujung-ujungnya itu kelihatan banget fringingnya gitu ya, dibandingkan dengan si 13 megapiksel ini benar masalah ketika pakai handphone yang megapikselnya besar ya, karena memprosesnya lebih lama. Nah untuk kamera depannya, meski sama-sama 5 megapiksel, terasa banget perbedaannya kalau si Xiaomi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Samsung. Gue udah coba dimanapun, pencahayaannya agak kurang, pencahayaan yang cukup bagus ya. Xiaomi selalu lebih baik di setiap kondisi. Bahkan kalau gue ngambil foto potret, itu terkadang bokehnya itu keren banget guys. Padahal dia ini handphone tahun lalu, handphone yang nggak akan menggadang-gadangkan kamera bagus ya. Sedangkan di Samsung ini dia menggadangkan kamera yang oke gitu ya. Meskipun harganya murah, tapi hasilnya jauh banget. Kalian bisa lihat sendiri lah ya untuk nanti ngebuktiin. Dan yang lebih konyol lagi, kalau kalian lihat websitenya ini, contoh fotonya tuh bener-bener ngaco. Masa hasil fotonya tuh sejernih ini gitu ya? In reality nggak akan lu dapat foto kayak gini. Di sini juga ada keterangan gambar disimulasikan untuk kepentingan ilustrasi. Apa maksudnya gitu ya? Ini adalah foto yang diambil dari handphone ini, kan gitu biasanya ya. Kalau ini enggak. Dan di sini ada gambar asterik yang gue cari, nggak tahu apa maksud dari disimulasikan untuk kepentingan ilustrasi ini, jauh banget ya ekspektasinya ya. Terus masuk ke bagian video. Bagian video lagi-lagi sebenarnya ini 11-12 ya. Tidak begitu terasa signifikan, cuman ada perbedaan tonase. Ini soal selera, kalian lebih suka yang mana gitu ya. Cuman yang jelas nih ya, gue pribadi kenapa gue lebih suka kameranya Xiaomi, karena untuk zoomnya Xiaomi itu lebih smooth. Jadi kalau gue pengen 0 ke 10 kali zoom, Xiaomi itu lebih lembut gitu ya pergerakannya, smoothnessnya, dibandingkan dengan Samsung yang slidernya tuh nguk gitu ya. Jadi buat kalian yang ngerekam pakai ini terasa banget nanti di situ perbedaannya. Untuk video malah gue cenderung selalu lebih suka si Xiaomi gitu. Jadi memang aneh rasanya kalau gue review kameranya, dia bilang 48 megapiksel tuh nggak ada artinya kalau misalnya outputnya tetap kalah dengan yang resolusinya lebih kecil. Malah cenderung kalau storage-nya kecil, ini akan jadi kekurangan bagi si Samsung A03 ini. Maksudnya gini, oke 48 pikselnya bagus dibandingkan 9A lebih bagus, tapi lu mau setiap foto lu tuh besarnya 11 MB. Bahkan kalau malam bisa lebih gede lagi. Dengan memori 32 bisa-bisa habis ya, nggak banyak banget ya dibandingkan dengan yang lain. Samsung itu yang sebenarnya yang gue pengen kasih tau ke orang-orang tuh, megapiksel yang besar tuh ngerepotin gitu dan bikin susah gitu. Karena lu juga nggak akan pakai ini setiap saat. Untuk software boleh lah ya, Samsung pakai One Core UI 3.1 dibandingkan dengan Redmi MIUI yang ini MIUI global yang 12.0 ya. Memang untuk Android gue yakin sih banyak yang lebih sukanya One UI Samsung dibandingkan Android manapun ya. Iya, gue bisa terima, it's okay. Jadi untuk memang di bagian ini Samsung lebih baik, apalagi buat kalian yang punya workflow-nya pakai Samsung, ekosistem Samsung, ini bisa jadi pilihan. Kebalikannya kalau misalnya kalian memang biasa pakai Xiaomi, ya Xiaomi lebih unggul gitu ya. Salah satu contohnya kalau kalian punya TWS atau TWS merek Xiaomi, nah kalau Xiaomi itu pop-up-nya bisa muncul animasi gitu ya. Nah untuk baterai keduanya sama-sama 5000 mAh dan lagi-lagi seperti gue bilang masih pakai micro USB. Gue masih nggak bisa terima micro USB di tahun 2002 ya, sungguh. Dibandingkan dengan si 9A yang tahun lalu ya, tahun lalu oke lah, masa sekarang masih pakai micro USB sih? Aduh itu dia. Nah kesimpulan yang mau gue sampaikan buat kalian, kalau kalian pengen beli handphone ini ya, atau punya uang 1.500.000-an, dia memang ini adalah segmen untuk kelas menengah bawah gitu ya, atau buat anak kecil. Saran gua, prosesornya memang bagus gitu ya, gua no debat, emang dia lebih baik dibandingkan G25 atau bahkan G35 sekalipun. Gua memilih handphone ini atau enggak ya, walaupun dia 48 megapiksel, gua merekomendasikan merek lain. Tapi gue pengennya Samsung. Oke, kalau lu pengen Samsung, gue ngerekomendasiin Samsung yang M12 aja. Layarnya sudah 90Hz, sudah USB Type-C, dan dia punya fingerprint reader. Jadi lebih make sense di tahun 2022 ini dibandingkan A03 ya. Gue jamin kamera 48 megapiksel gak kepake. Yang penting tuh anak kecil tuh untuk
kuliah online maksudnya buat sekolah online ya, Zoom meeting itu butuh kamera depan lebih bagus, dan ini Redmi 9A itu lebih bagus kamera depannya dibandingkan dengan si Samsung gitu ya. Lu nggak akan pakai kamera belakang untuk video online gitu ya, malah sebaliknya kamera depan, dan ini nggak rekomendasi banget menurut gue ya. Over glorifying 48 megapiksel itu adalah sangat tidak penting dan tidak bermanfaat saat ini. Yang gue rasakan di handphone ini tidak terasa gitu ya. Jadi segitu dulu video gue tentang si iPhone wannabe ini. So thank you buat yang sudah like dan subscribe video ini. Kalau ada hal yang lainnya lu boleh tanya di kolom komentar atau di sosial media gue. Oke, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Boom.